Terus Nicholas Darvas itu yang tipis, itu cepet bacanya tapi rame. Sebenarnya nggak ada apa-apa tapi yang dapat 2 juta ya? Ya, How I Made 2 Million Stock Market kan? Iya, itu kesalahan trader di awal tuh ada semua di dia ya. Kalau baca itu. Karena dia juga nggak ngerti apapun tentang trader kan. Penari. Ya dengar kata orang ya dia beli aja gitu kan. Itu kan lagi kan sahamnya. Tipikal kita waktu pertama masuk kok. Iya. Oh ternyata saya nggak bodoh sendiri di awal-awal. Apa namanya? Ada tips buat teman-teman yang ini tips kan udah sepanjang video ini udah Cici kasih tips nih. Nah, tips untuk mereka yang investor baru, untuk mereka yang trader baru, atau mungkin trader yang sudah lama tapi nggak kemana-mana. Ya, pertama sih ngaca dulu lah. Kita selama ini perform kita kayak gimana. Terus kita lihat perjalanan trading kita, kita catat dulu salahnya di mana. Nah kita cari ketika kita benar tuh kenapa kita bisa untung. Nah itu pattern diulang. Terus kalau kita rugi kita gimana? Kita jangan ulang, jangan kebalik, yang jelek diulang, yang benar dilewatin kan kebalik. Nah yang benar kita ulangin lagi karena kan guru paling benar itu kan diri kita sendiri kan yang paling tahu diri kita juga bukan yang orang lain kan tahu tapi nggak ngerasain apa yang kita rasain. Tapi kalau kita kan udah tahu, kita ngerasain. Nah itu kalau buat yang udah pernah trading tapi kerasanya kok gini gitu ya. Terus tujuan kita di sini tuh bukannya pertama nggak boleh ego ya kok. Kalau analisa kita benar nggak boleh wah gue tuh bener hebat. Nah itu tuh enggak, itu cuman karena market sepaham aja sama kita. Jadi kita belajar kalau marketnya nggak sesuai sama kita ya udah apa-apa, kita nggak bete nggak apa gitu. Jadi kalau marketnya sesuai kita juga nggak apa-apa, ya udah seneng aja gitu. Jadi kita nggak terlalu kesenangan, nggak terlalu stres berlebihan gitu ya. Nah itu. Terus kalau buat yang baru ya itu mesti belajar lah, mesti mau. Jangan kita ngandelin dapat info dari ini dari itu tapi kitanya nggak tahu, kita telan mentah-mentah gitu. Kan yang ngasih info nggak punya kewajiban ngasih tahu kalau dia kapan jualnya. Bener nggak kok? Iya. Ya kesannya dia udah ngasih tahu kita aja udah bagus kan? Iya. Sama kayak Pak Lo udah ngasih tahu ke bursa, lu mau beli gitu ya. Tapi nanti gue jualnya kapan nanti? Ya gimana saya kan? Soalnya kalau udah level Pak Lo, saya ngerti sih Pak Lo dia nggak pernah bilang. Saya kalau nanya juga Pak beli apa? Kita kan sempat juga bikin acara Pak Lo. Dia nggak mau bilang stop pick. Cuman saya pertama si bapak nggak mau bilang-bilang tapi saya pikir juga setelah lama-lama saya tahu kalau level dia ngomong satu emiten, kalau emitennya naik dia disangka bandar, dia pengen jualan. Kalau emitennya turun disangka dia ngejermusin orang. Jadi kan buat kapasitas orang level Pak Lo kan rada susah ngomong rekomendasi. Bukan dia nggak mau sih kalau menurut saya ya. Karena omongan dia sama omongan saya mungkin si itu mah belum tentu benar. Kalau Pak Lo kan yang ngikutin banyak kok. Beda gitu. Itu kayak siapa ya? Juga kan mereka dia juga sering kasih stock speed kan. Kalau dia ngomong sebenarnya dia udah jualan. Ada kan yang ada kayak gitu kan, banyak gitu kan. Makanya saya juga malas banget kasih trading idea kan. Kalau misalnya apalagi kalau subscribernya udah banyak, itu bisa naikin saham loh. Bener kan? Semua gitu kan? Ya semuanya ikutan beli, ya pasti kita bareng-bareng naikin kan? Ya kan? Nah, nanti mau jualan. Karena kita melihat satu hal yang sama kan, kok bukan kita karena kita bandar kan? Iya makanya. Karena kita kan tahu teknikal, tahu ini uptrend, semua sepaham, pasar sepaham naik kan? Gitu. Iya makanya. Ya, bukan karena kita menggerakkan pasar sebenarnya, kok kalau yang kita udah kebayang pasar kayak gimana ya? Oke, nah jadi tadi ini saya ulangi aja tipsnya ya Ci ya. Yang Cici bilang itu pertama teman-teman harus punya catatan. Udah pasti ya teman-teman bisa melakukan review, melakukan evaluasi. Dan yang kedua adalah harus punya goal, harus punya tujuan. Yang ketiga adalah mengendalikan ego atau mengontrol emosi. Sama jangan pernah lupa untuk terus belajar. Dan eksekusi Oh ya, eksekusi jangan lupa. Jangan lupa. Setelah melakukan perencanaan, jangan pernah takut salah juga kan. Harus lakukan eksekusi. Kalau nggak pernah melakukan eksekusi, dari mana kita bisa tahu bahwa ini adalah yang kita lakukan ini benar dan terbayarkan dengan profit yang akan kita dapatkan.
tips terakhir CVV adalah guru terbaik adalah kita sendiri, bukan orang lain, bukan siapapun, karena kita yang paling tahu siapa kita kan, gaya trading kita seperti apa, mau belajarnya harusnya gaya seperti apa. The best teacher is yourself, ya kan? Iya. Benar ya, Ci ya? Betul. Oke. Terus ya kalau misalnya masih ragu-ragu, ya beli satu lot lah, asal beli, yang penting dieksekusi gitu. Kalau misalnya masih ragu-ragu, nanti kalau udah makin jago ya lotnya tambah-tambahin, nanti gedein sendiri. Ya, artinya membiasakan diri dulu kan, melatih. Ya kayak orang kayak bayi yang sedang belajar berjalan lah ya. Kalau orang tuanya terus nuntun dia, terus gendong dia, lama-lama kan pasti jalannya pasti jauh lebih lama kan daripada kita biarkan. Mungkin ya tetap dikasih bantal, tetap dikasih lantai yang lebih empuk kan. Ya kayak kita ngomongnya ada stop loss-nya lah. Ya kan, Ci? Iya, kita bahasanya itu stop loss. Ya kita bahasanya stop loss kan. Jangan pernah lupa untuk mengendalikan resiko kan. Kalau resiko udah kita kendalikan, ya kenapa nggak kita eksekusi? Kan toh kita udah tahu kan level kita berani hilang uang itu adalah segini. Kita udah atur nih segini doang nih mampu saya untuk melihat kerugian itu. Kenapa nggak kita eksekusi kan? Benar nggak? Karena bisa saja tiba-tiba keuntungan kita jauh berlipat-lipat ke atas kan. Reward kita jauh lebih besar. Kenapa kita mesti takut dengan kerugian yang kecil? Begitu ya, Ci? Iya, betul. Oke. Untuk tutup main stock ini, Cici ada pesan dan mau disampaikan selain tips tadi? Ya, kita sih buat yang masih baru tetap semangat buat belajar, karena kita bisa trading juga nggak langsung bisa sih, itu perlu sebuah perjalanan dan perjuangan ya. Terus kalau belum berhasil atau kelewat momentum, jangan takut, karena kan pasar tiap hari itu buka dan kesempatan selalu ada. Jadi ya kalau nggak hari ini teman saya udah untung segini, saya nggak dapat, ya lihatlah besok juga, siapa tahu itu giliran kita. Yang penting tetap semangat, jangan putus asa. Gitu sih kok dari saya. Oke, thank you Ci sudah hadir di Main Stock ini. Thank you juga untuk tips, untuk semua pesan-pesan. Kita harapin adalah teman-teman juga bisa melihat perspektif yang berbeda, bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang ada di dalam Main Stock ini, kita bisa melihat bahwa satu, teman-teman harus bisa percaya pada diri sendiri. Ya, kalau bisa hilangkan sebanyak mungkin noise di luar ya. Noise atau masukan dari orang lain itu bisa kita terima, tetapi teman-teman harus olah lagi. Ya, kita harus olah lagi, dan yang paling penting adalah teman-teman, yang ketiga, teman-teman harus punya catatan untuk bisa mengevaluasi, untuk bisa melakukan review terhadap apa yang teman-teman sudah lakukan, dan belajar untuk mengontrol emosi dan konsisten pada apa yang sudah teman-teman ketahui dengan baik, dan belajar kalau misalnya kayak ada yang kurang nih segala macam ya, teman-teman harus bisa cari tahu dan belajar. Teman-teman mau belajar, karena jangan pernah puas hati juga, karena di atas langit selalu akan ada langit. Jadi tidak perlu menyombongkan, oh saya profit hari ini sekian. Yang perlu teman-teman lakukan adalah lakukan hal yang sama yang menghasilkan profit itu berulang-ulang terus, sehingga itu akan membuat teman-teman stay di bisnis ini. Begitu Ci ya? Ya, kok betul. Oke, thank you Ci. Saya mau tutup dulu nih ya buat Main Stock kali ini. Terima kasih Ci Vivi sudah hadir di Main Stock ini. Kita harap jangan bosan-bosan ya Ci ya. Nanti kalau next time kita undang lagi. Nah, buat teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang ingin tahu Ci Vivi lebih jauh, teman-teman bisa follow, bisa subscribe untuk channel Investor Academy Indonesia. Nanti linknya saya akan kasih di deskripsi. Teman-teman bisa belajar jauh lebih banyak tentang fundamental, termasuk juga sebenarnya aliran tekno fundamental seharusnya ada di situ juga aja. Ada sih, tapi sedikit-sedikit lah kok, campur dikit. Ya, oke. Gitu ya, begitu ya teman-teman. Nantikan Main Stock kita dengan trader-trader yang lain, dengan tamu-tamu kita yang lain, yang pasti ini akan bisa memberikan perspektif yang berbeda buat teman-teman bisa melihat bisnis ini seperti apa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.